sejahtera Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan untuk nanti seperti saya lihat yang adik-adik yang cukup bersemangat dalam TIK dan lain-lain, silahkan persiapkan. Itu mulai bulan Mei. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, seperti ini tapi Bapak Ibu ketika saya mengikuti webinar diadakan itu memang menjadi penyemangat Bapak Ibu karena betul-betul kita terkuras gitu ya. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, terus ya Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita menggunakan aplikasi rumah belajar? Padahal kita tahu bahwasanya begitu banyak platform-platform yang dijual oleh pihak ketiga yang digunakan untuk membantu sekolah ataupun lembaga pendidikan, guru dan lain-lain untuk belajar. Nah, ini salah satu latar belakangnya ya Bapak Ibu ya. Jadi selama masa pandemi COVID-19 dari bulan Maret yang lalu, Kementerian itu sudah melakukan penelitian ya Bapak Ibu ya, melakukan penelitian bahwa Bapak ya, dari 100% posisi daerah di Indonesia itu hanya 6% yang berzona hijau. Itu kalau nggak salah malah Papua yang paling banyak itu zona hijau. Nah itu kan Kementerian sudah mengeluarkan gitu ya. Nah jadi artinya 94% daerah itu pasti berwarna kuning atau berwarna merah. Yang artinya tidak diperkenankan untuk dilakukan tatap muka. Memang kalau saya walaupun ada COVID atau tidak ada COVID, Bapak Ibu sebaiknya jangan tatap muka karena pasti sakit. Ya, tetap enggak, ya sudah sakitnya. Memang lebih enak tatap maya karena pasti enak. Ngeliatin maya terus kan gitu ya. Ya, bingung. Ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang permasalahannya Bapak Ibu. Nah, ketika BDR itu diterapkan, ternyata muncullah situasi baru di Indonesia ini yang menjadi tren. Apa itu? Timbul stres baru. Trennya stres baru. Siapa saja yang stres? Yang pertama kali stres adalah orang tua. Itu. Nah, siapa yang merasa tidak nyaman? Pertama itu memang peserta didik Bapak Ibu. Ini hasil penelitiannya dari Kementerian ya Bapak Ibu ya. Peserta didik itu rata-rata ya hasilnya itu 66% dari sekitar 6 juta peserta didik merasa tidak. Apa yang menjadi masalah terbesar bagi peserta didik Bapak Ibu? Jadi dari hasil kuesioner yang dikumpulkan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Kementerian, jadi peserta didik itu merasa kurang didampingi. Itu masalah terbesarnya. Yang berikutnya Bapak Ibu, ya orang tua. Apa masalah terbesar bagi orang tua Bapak Ibu? Ya, yang jelas Bapak Ibu orang tua merasa kewalahan untuk mengikuti pembelajaran yang menggunakan TIK. Karena banyak dari orang-orang tua kita ya berarti kan sama umurnya dengan kita ini yang golongan-golongan sebentar lagi pensiun ini. Nah, begitu. Jadi mereka juga mungkin agak kurang mengetahui tentang cara menggunakan aplikasi yang mungkin Bapak Ibu share itu. Seperti itu. Makanya waktu workshop kemarin di bulan Agustus ya, kan saya katakan bahwa usahakan kita bisa menggunakan platform yang kira-kira orang tua itu bisa mendampingi. Nah, seperti itu. Nah, makanya hadirnya rumah belajar ini adalah untuk menjembatani di mana antara pendidik, peserta didik dan orang tua itu bisa sama-sama. Nah, itu Bapak Ibu ya, bisa sama-sama Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, nah sekarang Bapak Ibu, mengapa pakai rumah belajar? Yang pertama alasannya Bapak Ibu jelas, ya jelas alasannya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu bahwa rumah belajar itu milik pemerintah, milik Kemendikbud.
Artinya berarti konten-konten yang ada di dalam itu pasti sesuai kurikulum. Hati-hati Bapak Ibu, sekarang di masa pandemi ini juga banyak orang yang mencari keuntungan di mana kesulitannya guru. Kan seperti itu, contoh bikin RPP segala macam, dijual RPP-nya seperti itu. Gitu? Padahal belum tentu juga cocok, karena sekarang tuh RPP sudah nggak jadi masalah. Yang penting 3 unsur ada. Menjadi alasan kita menggunakan itu adalah sumber daya yang tak terbatas. Kenapa Bapak Ibu bisa seperti itu? Karena yang menjadi kontributor adalah seluruh guru di Indonesia. Maka sumber dayanya nggak terbatas. Ya beda Bapak Ibu, misalkan dari swasta, pihak swasta atau pihak ketiga yang mengeluarkan media pembelajaran dan lain-lain, membuat RPP dan lain, ternyata kalau setelah dicek nggak cocok. Seperti itu. Tapi kalau ini, sebelum itu konten itu dimunculkan di rumah belajar, itu akan diteliti dulu oleh tim. Jadi nanti Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu nanti yang berikutnya bagaimana menjadi kontributor gitu. Ya, jadi artinya kalau kita punya bahan ajar dan kita ingin menguji bahwa bahan ajar kita itu sesuai aturan atau tidak, Bapak Ibu boleh mencoba mengupload ke rumah belajar. Jadi menambahkan konten-kontennya. Kalau nanti itu sesuai aturan yang ada, pasti diterima. Nah itu Bapak Ibu ya, pasti diterima. Yang berikutnya Bapak Ibu, banyak fiturnya. Menggunakan iPad ya, yang kemarin itu kita juga pada waktu di ruangan lab itu pernah diajar untuk membuat akun masuk ke rumah belajar. Ya. Nanti hubungannya dengan ini bagaimana? Sama. Ya, silahkan pakai akun itu kalau Bapak sudah buat ya. Akun itu dipakai. Ya. Karena kan iPad-nya kan sudah dikasih ke sekolah kembali kan? Iya. Berarti di HP kita, ya. Kita nggak ada. Informasinya tetap. Tapi Bapak masih ingat toh? Usernya apa, passwordnya apa?